Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dulur-dulur? Mudah-mudahan dalam keadaan baik, sehat selalu, sehingga bisa beraktivitas dimanapun dulur-dulur berada. Kali ini saya akan membagi sedikit pengalaman khusus untuk dulur-dulur pemula yang masih belajar mengelas secara mandiri di rumah, yaitu bagaimana cara cek awal alat-alat jika alat-alat dalam pekerjaan pengelasan itu mati mendadak. Nah, saya akan mencoba di sini gimana cara mengecek alat-alat tersebut. Yaitu saya akan ambil contoh, yaitu ada 4 alat. Yaitu yang pertama nanti saya tunjukkan pada alat trafo, yang kedua pada gerinda duduk atau cutting well, yang ketiga adalah gerinda tangan, dan yang terakhir yaitu bor. Oke, untuk lebih jelasnya mari ikuti video saya, Lur. Oke, Lur, yang pertama saya ambil contoh yaitu trafo. Trafo las. Biasanya di dalam trafo las itu yang sering menyebabkan trafo las itu mati, yang pertama itu di kabel massa ini. Di kabel massa biasanya sebelah sini nih, sebelah sini ini putus. Ini berakibat karena waktu selesai pekerjaan biasanya karena digulung. Digulung ini biasanya ketekuk tiap hari, akhirnya sebelah sini putus. Kadang sini udah tertutup seperti ini tidak tampak terlihat. Tahu-taunya pas kita mengelas kok tidak ada api, tidak ada percikan. Setelah kita cek biasanya sebelah sini ini putus karena gosong pelan-pelan, sedikit demi sedikit, akhirnya habis dan putus. Ini juga terjadi pada kabel stang las. Nah, di kabel stang las ini saya solasi. Ini di sini sering juga karena ketekuk-tekuk. Ketekuk pas kita gulung kabel waktu selesai pekerjaan. Nah, di sini pun sering putus juga karena gosong atau pelan-pelan, sedikit demi sedikit putus. Terus yang selanjutnya biasanya yang ini di stang las. Nah, ini stang las ini hancur, Lur. Ini tadi hancur, putus. Ini pun udah hancur sini. Biasanya di dalam sini ini kadang putus juga karena sering ketekuk-tekuk juga, putus sedikit demi sedikit. Makanya ini aku beliin yang baru. Ini untuk mengganti yang ini, Lur. Ini murah-murah aja, Lur, ya cuma harganya 70.000. Terus untuk selanjutnya biasanya trafo itu yang sering mati itu di kipas. Di kipasnya atau alat pendingin. Ini mati, Lur. Ini kipasnya mati karena saya carikan onderdilnya ini atau spare partnya kipas ini kan susah nyarinya, jadi aku ganti sama ini kipas kecil gini. Ini kipas biasanya dipakai pada pedagang-pedagang sate, tapi ini ukurannya kecil, kayaknya ya pas lah untuk sebagai pendingin trafo. Ini kalau nggak ada kipas ini, trafo ini paling ngelas sebentar saja, ini udah panas. Kalau udah panas dia mati sendiri. Makanya kipas ini mati, kita usahakan carikan kipas yang lain lah, ya model yang lain, yang penting bisa untuk pendingin trafo ini. Kalau yang dapat spare part yang cukup atau pas ini bagus, tapi karena nyarinya susah jadi aku pakai kipas pedagang sate lah, tapi yang penting fungsinya itu bisa untuk pendingin trafo ini. Nah, itu pengecekan secara awal jika trafo mati. Jadi yang pertama itu di perkabelannya ini. Perkabelan ini biasanya sering putus karena ketekuk-tekuk, kemakan api sedikit demi sedikit. Terus yang kedua itu di stang las ini biasanya juga putus. Terus yang ketiga ini di kipas.
kipas ini kalau udah trafo ini udah berumur atau lama biasanya rusak. Rusak dia nggak muter, kadang kita tak tahu kalau kipas itu muter, yang penting kita pakai terus untuk ngelas, tahu-tahu kok berhenti, ternyata setelah dicek kipasnya mati. Makanya ini aku ganti pakai kipas biasa dipakai buat pedagang sate. Jadi itu lur pengecekan secara awal untuk trafo. Jika semuanya udah dicek tapi ternyata trafo itu tidak berfungsi, tetap mati, nah itu udah berarti ada kerusakan di dalam. Kalau udah kerusakan di dalam, ini udah bagiannya tukang servis trafo. Nah, tinggal kita bawa ke tukang servis trafo. Terus alat yang kedua di sini saya ambil contoh lagi, yaitu cutting well atau gerenda duduk. Nah, gerenda duduk ini biasanya kalau mati kita cek dulu di perkabelannya. Nah, di perkabelan power. Nah, di sini biasanya putus karena ketekuk-tekuk juga biasanya. Terus di sini, nah di sini biasanya juga kadang putus, yaitu penyebabnya sama karena kabel ini sering kita gulung di sini, sering ketekuk-tekuk, akhirnya putus. Terus untuk selanjutnya yaitu di sini, yaitu di karbonnya. Nah, di karbonnya habis. Nah, kita buka di sini. Nah, ini cara bukanya bisa pakai obeng minus atau pakai ini. Aku biasanya enak pakai ini, pakai gergaji besi. Nah, ini dibuka sini, putar. Jadi menyinggung sedikit tentang cutting well para dulur-dulur pemula. Cara pengoperasian ini biar aman itu jangan terlalu ditekan. Kalau memotong besi yang tebal pakai cutting well ini terlalu ditekan atau terlalu dipaksa, biasanya di dalam ini atau angkernya atau jantungnya biasanya kena atau kebakar. Jadi nekannya sedang aja, terlalu ngambang juga tidak, terlalu neken juga tidak, biar awet. Karena pengalaman saya waktu di lapangan ini banyak orang motong besi-besi tebal pakai cutting well gini, itu terlalu ditekan, akhirnya dia karena maksa, akhirnya kebakarlah ini di dalamnya, langsung keluar asapnya dari sini, bus, udah wassalam, akhirnya nggak bisa diapa-apain karena gulungan kabel tembaga di dalamnya udah kebakar. Jadi biar awet ini sedikit sharing aja ke dulur-dulur pemula bahwa pemakaian ini jangan terlalu ditekan atau terlalu ngambang sekali juga tidak, sedang-sedang aja. Kita bisa merasakan waktu memotong ini kalau udah terasa berat, dia biasanya agak seret atau geranjul lah. Nah, itu agak dikurang tekanannya. Nah, karena kalau udah geranjul itu berarti ini udah berat motongnya, akhirnya kalau dipaksa terus di dalam ini kebakar. Udah sering berapa kali korban dari cutting well ini sering terbakar karena pas pemotongan besi-besi tebal itu dipaksa. Biasanya kadang dipakai buat besi WF itu kan agak tebal, kadang buat motong besi beam yang ukurannya enggak terlalu besar, yang kecil-kecil, atau besi beton yang besar-besar, misalnya beton-beton ukuran 22 mm, itu agak berat juga motongnya ini, kalau dia terlalu ditekan biasanya sini kena. Itu pengecekan secara awal tadi untuk cutting well. Jadi yang pertama itu sistem perkabelannya dicek. Kalau memang masih oke, ternyata masih mati belum hidup, nah ini di karbonnya. Nah, ini kalau karbonnya dibuka ternyata udah habis, nah itu berarti
dari karbonnya, tinggal minta diganti. Tetapi setelah diganti misalnya masih mati, wah berarti di dalamnya ini yang udah kena atau gosong. Nah ini udah berarti tinggal bagiannya tukang teknisi cutting well yang lebih jago lagi, atau diikhlaskan aja. Karena kalau udah gosong di dalamnya ini, kita gulung balik pun harganya cukup lumayan mahal juga. Ini khusus untuk cutting well. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu gerinda. Nah, di sini gerinda atau gerinda tangan. Kalau tadi itu gerinda duduk, sekarang ini gerinda tangan. Nah, ini gerinda tangan ini boros ini lur. Borosnya kenapa? Ini biasanya dalam pekerjaan pengelasan ini gerinda tangan ini banyak kepake, atau waktu kepakainya ini banyak. Nah, ini untuk gerinda tangan ini biasanya yang sering putus di sini. Nah, di sini nih. Di sini ini sering putus di dalam. Nah, kita cek misalnya kalau gerindanya mati, yang di sini kita cek dulu. Kalau udah oke, berarti kita cek lagi yang di sini, di dalam sini. Kalau misalnya udah dicek oke, nah, kita cek di dalamnya sini. Kita buka aja ini, dibuka. Ini ada skrupnya, ini skrup. Kita buka. Nah, kita buka, kita cek kabel yang masuk ke dalam sini. Biasanya di dalam sini ini putus, kadang putus dia karena gencet. Kalau ternyata di dalam sini masih oke, nah, kita cek lagi di sini, berarti karbonnya. Nah, karbonnya kita cek, kita buka. Kalau karbonnya udah pendek, berarti karbonnya itu harus diganti yang baru ini karbonnya. Nah, setelah udah dicek semua, misalnya karbonnya oke, masih bagus ini, oke, kabelnya ini oke atau tidak short misalnya kan, berarti dalamnya ini jantungnya atau gulungan kabel tembaga ini dalamnya gosong. Nah, kalau udah gosong ya udah wassalam, ini ya bisa diapa-apain lagi, karena ini kan mendingan beli yang baru. Kalau gerinda kayak gini kan murah, 200-300 ribu yang baru aja udah dapat. Tapi bagi dulur-dulur kalau misalnya di lapangan sedang bekerja kok tiba-tiba mati, nah ya udah tinggal cek secara awal. Yang pertama ya ini, terus ini kabel-kabelnya ini dicek sama karbon ini. Kalau udah dicek ternyata mati, memang berarti dalamnya, berarti udah wassalam, berarti minta ganti yang baru. Itu alat yang ketiga. Terus alat yang terakhir yang tadi saya udah ngomong di awal, yaitu bor. Di sini saya ngambil bor tangan, bukan bor duduk ya. Kalau bor duduk itu lain lagi. Nah, ini bor tangan. Bor tangan ambil yang kecil-kecilan aja. Ini murah-murahan aja lur. Bor tangan biasanya yang sering putus di sini. Nah, sini kalau bor tangan tiba-tiba mati, nah di sinilah buka dulu, cek. Kalau kabelnya oke, nggak putus, nah berarti di sini cek lagi di kepala colokannya ini. Nah di sini dicek, ternyata masih oke, nah berarti karbonnya. Nah karbon untuk bor tangan ini di dalam sini lor. Nah tinggal dibuka ini skrupnya buka. Nah di dalamnya ini ada karbon. Nah karbonnya dicek. Kalau karbonnya udah habis berarti minta ganti. Tapi setelah kabelnya dicek oke, nggak short, karbonnya oke, nah,
ternyata nggak hidup, oh, berarti udah dalemannya, udahlah ikhlasan aja. Masalahnya ngapain digulung lagi, ini bor-bor kayak ini kan murah, ini aja bor kayak gini kan cuma harganya berapa kan, 300-an lah, 320-an di toko. Jadi itu cek secara awal khusus untuk dulur-dulur pemula. Kalau pas lagi kerja kok tiba-tiba mati, itulah cara ngeceknya secara awal lah. Kalau ngecek terlalu mendalam itu udah ada bagiannya sendiri khusus teknisi-teknisi yang udah ahli. Kalau kita ini taunya memakai aja, tapi setidaknya kan kalau mati alat itu kita tahulah ngeceknya secara awal yang mana-mananya dulu dicek. Takutnya cuman kabelnya aja yang putus kok mati, oh langsung kita bilang wah itu udah nggak bisa pakai lagi, padahal cuman kabelnya aja yang putus atau karbonnya aja yang habis. Nah kan tinggal ganti karbonnya aja udah cukup. Oke, itu 4 alat yang saya ambil contoh cara pengecekan secara awal jika alat-alat tersebut mati pas dipakai saat kita sedang bekerja. Oke lur, jadi di sini saya ambil sampel hanya 4 saja, tapi pada prinsipnya dengan cara cek awal seperti tadi ini bisa nantinya digunakan untuk alat-alat yang lain ya. Pada prinsipnya ya samalah dengan alat-alat yang lain. Oke lur, segitu aja videonya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat dulur-dulur semua. Jika dulur-dulur suka sama video ini, silahkan like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.